Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Astika dengan NIM D1C023-089. Nah, dengan rekan saya Reka Juliana Wulandari dengan NIM D1C023679. Nah, pada kesempatan kali ini, kami berdua akan membahas tentang pentingnya penerapan K3 atau Keselamatan Kesehatan Kerja dan Ergonomi di dunia industri. Nah, sebelum masuk lebih jauh nih, menurut kamu apa yang dimaksud dengan K3 itu? Untuk K3 merupakan serangkaian atau cara untuk melindungi tenaga kerja atau para pekerja yang di dunia industri maupun di dunia pekerja lainnya, yang untuk mencegah berupa penyakit atau kecelakaan yang bisa disebabkan oleh tenaga kerja. Nah, tujuan dari K3 juga dapat berupa untuk menjaga keamanan, kesehatan maupun secara kerja yang produktif. Nah, mengapa K3 itu penting dan di setiap perusahaan itu harus menerapkan K3? Nah, dikarenakan setiap perusahaan maupun industri yang besar ataupun yang kecil pasti memiliki potensi kecelakaan atau potensi bahaya yang seperti di tempat magang, contohnya di pabrik teh yang memiliki mesin yang bergerak atau berputar juga mesinnya seperti pengeringan memiliki suhu yang tinggi, serta dapat menyebabkan keributan serta memiliki bahan kimia yang berbahaya. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, dengan adanya K3, hal tersebut bisa dicegah dan bisa dikendalikan. Contohnya seperti memakai alat pelindung diri dengan menjaga ketertiban maupun keamanan yang sesuai di tempat pekerjaan. Nah, menurut kamu nih, tujuan dari K3 itu apa? Nah, tujuan K3 itu sangat luas dan sangat banyak, yang pastinya untuk melindungi para pekerja atau yang sedang bekerja atau yang akan melakukan pekerjaan, dan juga menjamin bagi pekerja untuk menjaga hal-hal yang negatif seperti luka ataupun kecelakaan lainnya. Oke, kita sekarang beralih ke ergonomi ya. Nah, menurut kamu ergonomi itu apa? Nah, ergonomi merupakan sebuah ilmu yang kita pelajari dan kita terapkan yang berhubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Contohnya seperti untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kemampuan manusianya. Bukan untuk memaksakan manusia bekerja secara terus-menerus atau secara sangat keras. Ergonomi dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan. Nah, dengan demikian pekerja yang sedang bekerja mendapatkan rasa nyaman, tidak cepat lelah, dan terhindar dari cedera atau kecelakaan. Nah, dengan demikian ergonomi juga berhubungan dengan adanya K3 gitu. Kalau tujuan ergonomi itu apa? Nah, tujuan ergonomi juga sama dengan K3 yang memiliki tujuan yang sangat banyak. Salah satunya untuk mengurangi kelelahan para pekerja. Nah, dengan ergonomi dapat mencegah gangguan kelelahan pada pekerja seperti gangguan otot dan tulang. Nah, terus untuk meningkatkan kenyamanan para pekerja serta untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas para pekerja. Gitu. Kita kan sudah bahas ergonomi dan K3. Jadi hubungan ergonomi dan K3 itu apa? Apakah ergonomi termasuk K3 juga? Nah, untuk ergonomi itu merupakan salah satu aspek penting dalam K3. Misalnya jika posisi para pekerja yang tidak benar saat melakukan pekerjaan, pekerja akan merasa cepat lelah atau bahkan menyebabkan kecelakaan, seperti
tidak adanya keseimbangan saat bekerja atau bisa menyebabkan kelelahan. Nah, di kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan yang sangat besar. Jadi, untuk penerapan ergonomi juga sangat mendukung keberhasilan program K3 gitu. Nah, menurut kamu nih, bagaimana cara mengurangi risiko kecelakaan saat di dunia kerja industri? Untuk mengurangi resiko kecelakaan maupun bahaya, salah satunya dengan penerapan pemakaian alat pelindung diri atau APD. Nah, contohnya seperti penggunaan helm untuk terhindar dari benturan yang bisa menyebabkan tercederanya kepala. Nah, juga ada masker untuk melindungi kesehatan pernapasan yang mungkin banyak debu atau aroma kimia yang ada di perusahaan. Nah, juga ada seperti sarung tangan, sepatu safety, apron maupun earplug untuk telinga untuk menjaga pendengaran yang bisa terganggu di saat adanya suara mesin yang sangat besar maupun alat pelindung diri lainnya. Ada juga safety harness yang bisa digunakan pekerja saat berada atau akan berada di ketinggian untuk menjaga keamanan para pekerja agar tidak terjatuh. Nah, menurut kamu nih, kalau misalkan ada pekerja yang tidak menggunakan APD, apa yang sebaiknya kamu lakuin? Ya, yang pastinya kita akan dan harus mengingatkan bagi pekerja yang tidak memakai APD. Nah, dan juga APD kan berfungsi untuk menjaga diri para pekerja. Sedangkan jika tidak digunakan, akan terjadinya kecelakaan atau cedera bagi pekerja gitu. Nah, sekian hasil dari diskusi kami mengenai K3 dan ergonomi di dunia industri. Kami berdua pamit undur diri. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.